Budget cuma 150 juta. Daripada beli ACGC kecil, mending lirik aja Honda Mobilio bekas ini. Kalau dibanding rival-rivalnya, Honda Mobilio ini emang serba di tengah-tengah. Bukan yang paling nyaman, tapi cukup nyaman. Bukan yang paling lega, tapi cukup lega. Cuma, kalau ada yang unggul dari Mobilio, itu adalah faktor kesenangan berkendara dan keiritannya. Honda emang selalu dikenal sama sasis dan kaki-kakinya yang sporty. Bikin Mobilio ini cukup dinamis untuk sebuah low MPV. Apalagi didukung sama mesin L15-nya yang terkenal minim masalah, bertenaga, dan efisien. 0-100 km per jam tuntas dalam waktu 11 detikan, sementara konsumsi BBM-nya bisa tembus 1/15 km per liter di dalam kota, sementara rute tol bisa sampai 1/19. Kurang cocok apa coba buat harian? Butuh nyetir tergesa-gesa, doi juga lincah. Tapi buat warawiri juga nggak boros. Ini nilai plus nih buat kalian yang nyari mobil buat taksi online atau nyari yang multifungsi. Biar gimana pun, 7-seater ini nilai plus dari Mobilio buat demografi masyarakat Indonesia. Buat nyetir sendirian oke, bawa penumpang juga muat banyak. Duduk di belakang juga masih memungkinkan meskipun buat jalan jauh sih. Kalau badan kalian sebesar saya, kayaknya mending minta duduk di depan sih. Biaya servis berkalanya juga nggak bikin kantong bolong. Penghasilan belum double digit juga masih kepegang pengeluarannya. Nih, kita kasih list lengkapnya. Banget kan, makanya buat harian atau naksi online, nggak afdol kalau kita nggak mention kelebihan sama kekurangan mobil ini. Karena itu, ini adalah 3 kelebihan dan kekurangan Honda Mobilio. Kelebihan pertama, mesinnya efisien dan bertenaga. Seperti yang udah kita sebut sebelumnya, ini mobil nilai plus utamanya adalah di dapur pacu yang nggak cuma bertenaga, tapi terkenal irit. Yang kedua, harga bekasnya kompetitif. Dibanding rival-rivalnya di tipe dan tahun yang sama, Mobilio ini lumayan kompetitif harganya. Unit yang ada di Karsam Experience Center Puri ini aja dibanderol nggak sampai 150 juta. Mending ini kan dibanding LCGC City Car. Dapat 7-seater dan kondisinya masih manis-manis jambu. Mau nyicil juga masih bisa masuk rencana keuangan bulanan. Cukup keluar 3 juta sebulan. Nomor 3, desainnya masih oke. Buat mobil yang usianya udah 5 tahun lebih, Mobilio ini desainnya nggak ketinggalan zaman. Sporty, cakep, dibuat nongkrong, nggak malu-maluin. Di jalan juga nggak kelihatan kayak mobil yang udah tua banget. Apalagi, Honda emang belum ngelanjutin versi barunya. Kalau ada kelebihan, udah pasti ada kekurangannya. Nah, ini buat bahan pertimbangan kalau mau minang. Yang pertama, kekedapan kabin. Kelemahan Honda yang paling banyak digaungkan emang di sektor kekedapan kabinnya. Makanya di BR-V terbaru mereka berbenah total soal ini. Cuma, kelemahan ini harusnya nggak jadi halangan mengingat penyakit ini bisa diobatin pakai peredaman aftermarket yang lebih oke. Makin ciamik nih kalau disekalianin upgrade audionya. Kedua, bagasinya sering bonyok. Spesifik Mobilio, ini penyakit yang sering banget ditemukan, yaitu pantat yang penyok. Apa karena plat yang sedikit tipis di pintu bagasi? Nggak juga sih. Kalau menurut kami, ini karena desain bumpernya yang lebih masuk ketimbang bagasi. Jadi kalau ada impact, yang kena duluan itu pintu, alih-alih bumpernya. Cuma, unit yang di Karsam ini mulus kok. Nggak cuma diinspeksi di 175 titik, bebas banjir dan tabrakan, doi juga direkondisi di Karsam Certified Lab. Jadi mobilnya kelihatan segar. Yang ketiga, joknya masih model pocong. Bukan pocong yang horor, tapi itu istilah yang sering digunakan buat desain jok yang headrestnya nyatu begini. Alhasil, nyender nggak sesuportif dan sefleksibel mobil yang headrestnya misah. Nah, itu dia mobil di bawah 150 juta yang menurut kami value for money banget. Udahlah 7-seater, irit, bertenaga, lumayan nyaman, lumayan luas, mobilnya juga seger begini. Kalau kalian tertarik, langsung aja lihat unitnya di Karsam Experience Center Puri. Atau mampir ke websitenya Karsam sekalian lihat-lihat pilihan mobil lain. Siapa tahu ada yang lebih nyangkut. Mau test drive juga bisa, Jack. Syaratnya gampang dan nggak dipungut biaya. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka, tinggalkan komentar dan subscribe kalau belum. Jangan lupa juga cek website kita di autofan.co.id atau mampir ke akun medsos kita di Autofan Indonesia atau Motofan Indonesia untuk roda 2-nya. Ku Taufan, pamit mau hunting mobil lagi.